Oke, halo, selamat datang semua di Hasid Talk Indonesia Edition. Untuk Hasid Talk kali ini, saya mau share cara untuk meningkatkan kualitas Terraform modul yang kalian bikin. Dan ini semua tanpa perlu belajar tool baru, tanpa perlu belajar programming language baru. Mau cepat-cepat tahu rahasianya? Saya kasih hint sedikit, kita akan ngomongin tentang Terraform Test. Kalau kalian belum pernah dengar tentang Terraform Test, gak apa-apa, kita akan mulai dari yang paling basic. Kalau kalian udah pro tentang Terraform Test, stay tune juga. Mungkin kasih share experience kalian di comment section. Dan juga nanti di akhir saya akan kasih beberapa strategi yang mungkin baru bagi semua yang udah pro di sini. Sekarang kita mulai dengan sedikit intro dulu ya. Nama saya Welly Xiao, biasa dipanggil Welly. Saya asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Dulu saya kuliah di Surabaya, sempat kerja di Indonesia, namun saat ini saya menetap di Seattle, US, dan saya bekerja di Amazon Web Services sebagai Principal Partner Solution Architect. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke topiknya. Mungkin ada tuh yang bertanya-tanya, kenapa kita perlu ngomongin testing di Terraform? Bukannya kalau kita udah bisa lakukan Terraform plan atau apply, itu udah cukup. Untuk menjawab hal ini, kita coba lihat dulu tipe-tipe dari Terraform workflow. Nah, ini tipe pertama ya, di mana biasanya kita melakukan Terraform itu untuk satu project doang. Biasanya itu kita langsung declare semua resource-resource-nya. Mungkin kita pakai submodule juga, mungkin karena ada tipe-tipe resource tertentu yang selalu sering dipakai di dalam config tadi, jadi kamu bikin Terraform submodules. Nah, untuk model ini cukup straightforward, dalam arti lakukan Terraform plan dan apply, kita bisa lihat hasil dari Terraform plan dan apply tadi. Kalau ada yang salah, sebagai author, kamu tinggal kembali ke Terraform configuration tadi untuk mengubah dan kita lakukan ulang Terraform plan dan apply. Jadi feedback loop-nya itu udah cepat sekali di dalam file yang sama atau di configuration yang sama. Nah, sekarang kita lihat lagi, kalau misalnya kita mau publish modul tadi misalnya ada modul kecil di dalam project tadi, di mana banyak tim-tim lain yang juga merasa ini modulnya berguna banget. Atau mungkin kamu mau publish modul tadi ke publik, karena rupanya banyak tuh yang mau pakai juga. Nah, kalau udah, misalnya nih modul tadi untuk membuat three-tier web app atau serverless web app. Jadi ada S3 bucket, ada Lambda, ada DynamoDB, macam-macam. Misalnya aja sebagai modul author, aku mau coba ubah runtime dari Lambda function tadi. Misalnya Lambda function tadi yang serverless awalnya di Python 3.17 atau 3.7, sorry, dan kita mau upgrade ke 3.12 misalnya. Itu sebenarnya cuma satu attribute value doang yang kita perlu ubah. Tapi sekarang kita perlu tahu dong, apa aja downstream impact kalau modul tadi dipakai sama orang lain. Mungkin ada tim lain yang ada code dependency mereka nggak bisa jalan di Python 3.12 karena mungkin harus di-update, misalnya ya. Jadi sebagai modul author, kamu nggak punya akses langsung ke feedback dari user tadi. Nah, untuk itu kita butuh strategi lain, misalnya dengan pakai contract test, supaya bisa pastikan kalau external user tadi masih bisa pakai modul kita. Nah, untuk itu kita perlu ada framework untuk tes. Nah, problem ini sebenarnya bukan problem yang baru ya. Udah banyak testing framework yang bisa dipakai untuk testing Terraform modul. Testing framework itu biasanya dipakai dengan programming language, misalnya Python atau Golang. Biasanya framework ini mengabstraksi komen-komen dari Terraform kayak plan and apply, terus kita pakai syntax-syntax dari programming language tadi untuk melakukan test assertion, misalnya untuk ngecek hasil dari output modul. Lalu, di mana masalahnya kalau misalnya udah ada framework yang ada? Kita coba lihat. Pertama, karena sekarang ada dua hal yang harus kamu jadi ahli atau expert. ACL atau Terraform Config tadi, ya, misalnya gimana melakukan variable validation, pre-post conditions, check block, macam-macam. Dan kamu juga harus jadi ahli di mungkin Golang atau Python. Karena tes tadi akan di-declare dengan memakai sintaks-sintaks dari Golang atau Python. Nah, masalah dia ini sekarang ada dua framework. Framework untuk
SEL tadi, terus ada framework yang kamu harus kuasai untuk testing, ya. Dan itu berarti kalau kamu pakai di dalam CI/CD pipeline macam-macam, itu banyak tool atau dependency lain yang harus kamu siapkan sebelum tes tadi bisa jalan. Ya. Dan akan ada sini namanya disjointed experience karena kamu declare sesuatu di SEL dan kamu harus mengekspresikan tes tadi dengan programming language lain yang experience-nya berbeda rata-rata ya. Jadi ada beberapa hal ini yang bikin tes tadi jadi lebih susah untuk pertama diimplementasikan, untuk auto tadi untuk write test sendiri, dan juga untuk melihat hasil dari tes itu sendiri. Nah, untungnya udah ada solusi yang lebih gampang untuk tes Terraform tadi. Kita nggak usah kemana-mana, kita cukup pakai Terraform binary tadi sendiri. HashiCorp Test Framework ini feature baru yang di-launch sejak Terraform 1.6 ya, 1.6. Dengan Terraform Test ini, kamu nggak perlu belajar programming language lain, kamu pakai syntax dari Terraform or SEL itu sendiri. Terus kita juga nggak perlu install tool lain karena semuanya dijalankan lewat Terraform CLI itu sendiri. Kita lihat structure dari Terraform Test ini, ada file apa aja yang diperlukan. Pertama, kita di sini ada tes yang disimpan di file dengan ekstensi tftest.sel. Ya. Nah, ini bisa juga dengan ekstensi lain, misalnya JSON. Sebagai rekomendasi, file ini sebaiknya disimpan di directory di dalam modul tadi dengan directory namanya test. Kamu boleh pindah-pindah ke yang lain, tapi secara default, Terraform biasanya mencari file yang ada di directory test ini. Kamu juga bisa bikin beberapa file, gak cuma satu doang, dan akan nanti dikerjakan secara serial. Kalau kita lihat anatomi dari tes ini, itu cukup simple. Ada 3 blok yang utama. Pertama ada provider block. Ini nggak mandatory ya, cuma optional. Misalnya kamu mau override lokasi atau region dari AWS yang mau kamu pakai untuk tes tadi. Misalnya mau di-override ke Jakarta region atau Singapore region. Terus ada juga variable block. Ini untuk isi value-value dari variable di modulmu sendiri itu. Jadi misalnya ada variable yang non-default value, atau mungkin mau override dari default variable tadi, kamu isi variable-variablenya di sini, sebelum kamu jalankan tesnya. Nah, di tesnya sendiri, di dalam run block, itu kamu bisa declare tipe-tipe scenario-nya. Misalnya mau melakukan assertion untuk value apa, terus kalau misalnya kamu punya beberapa tes, kamu bisa taruh di dalam file yang sama, dengan beberapa run block, ya, terus akan nanti dijalankan sesuai dengan serial dari atas ke bawah. Oke, tadi quick aja gimana anatomi dari tesnya. Sekarang kita akan coba jalankan Terraform test ini sebagai demo di dalam sebuah modul ya. Mari kita lihat. Oke, untuk ini saya punya modul yang simple banget. Modul ini cuma bikin code commit repository. Berarti modul yang dipakai untuk bikin repository. Outputnya sendiri juga gampang, cuma akan meng-output dari repository ARN tadi ya, resource ID-nya, dan untuk variabelnya sendiri cuma ambil repository name doang. Oke, tesnya tadi saya taruh di dalam directory test, kita kasih nama basic, ya. Tesnya gampang banget untuk saat ini, cuma set region, set nama variable, terus kita melakukan satu run di sini, di mana run tadi cuma melakukan command plan. Oke, ini yang paling basic dulu kita coba. Jadi kalau saya mau jalankan tes ini, kita tinggal cuma perlu panggil Terraform test. Terraform akan pakai credential yang sudah kita ada di dalam terminal ini, terus akan melakukan tes yang ada. Nah, tes ini gampang sekali, karena cuma melakukan Terraform plan, hasilnya sukses ya. Kita nggak ada assertion apa-apa. Nah, sekarang kita coba lihat kalau misalnya kita mau melakukan sedikit assertion. Nah, di sini kelihatan tuh, assertion-nya kita tambahkan. Kita mau ngecek kalau repository-nya tadi, repository name-nya harus dimulai dari repo das. Ya. Kalau kita lihat tadi di config-nya, kita udah tentukan bahwa repository name itu dengan format repo das string. Mesti string-nya diambil dari repository name. Jadi seharusnya tes ini berhasil. Kita coba lagi. Oke, dan kelihatan lagi di sini tes yang sama jalankan berhasil karena secara default kita pakai nama repo ini dan sesuai dengan setting sini ya, ini tesnya berhasil
memastikan kalau repo-nya dimulai dengan nama repo dash. Oke, sekarang kita coba yang agak sedikit lebih kompleks. Misalnya kita punya variabel, misalnya kita tahu repository ini, code commit repository, itu ada limit untuk berapa size dari repository name-nya. Di mana repository name itu nggak boleh lebih dari 100 karakter. Jadi, kita bisa bikin variabel ya, di sini saya bikin variabel repository name, di mana saya juga melakukan validation untuk condition length dari repository name nggak boleh lebih dari 100. Ya, jadi kita udah tentukan user sebagai pemakai modul ini, kalau isi nama repository nggak boleh lebih dari 100. Anggap aja misalnya ada 2 atau 3 author dari modul tadi, misalnya kamu bagian dari tim. Untuk memastikan kalau validation ini selalu berjalan, kamu bisa bikin tes yang baru, ya. Di mana tes ini kamu pastikan bahwa variable name ini, ya, di sini yang diisi sebagai input itu kan sebenarnya lebih besar dari 100. Terus kita jalankan comment plan. Nah, kalau kita jalankan tes ini, hasilnya kemungkinan akan fail, ya, karena variabelnya menentukan validasi nggak boleh lebih dari 100, sementara dari input tes sendiri kita isi lebih dari 100. Nah, kita coba lihat gimana hasilnya kalau tes ini fail. Oke, seperti kita lihat di sini, tesnya di-report sebagai fail, dan itu fail karena variable validation tadi ya. Jadi ini berguna kalau misalnya kamu melakukan tes untuk pastikan variable validation yang ada di sini masih berjalan. Nah, yang jadi masalah kalau kamu jalankan ini di dalam CI/CD, tesnya selalu fail dong. Sebenarnya kan nggak bagus juga. Ideally, di dalam CI/CD pipeline itu, semua tes itu berhasil. Nah, yang kamu bisa kerjakan, kamu juga bisa bikin ini jadi negative test. Caranya dengan menentukan variable attribute, namanya expect failure. Di mana dalam tes ini, kamu expect akan terjadi failure untuk variable repository name. Dan itu nggak apa-apa karena emang kita udah ada validasi di sini untuk memastikan bahwa repo name itu nggak boleh lebih dari 100. Oke? Nah, sekarang kalau kita jalankan tesnya lagi, tes tadi akan nge-catch kalau ada error tadi, tapi nggak apa-apa dia akan lanjut dan menganggap itu sebagai expected value, dan hasilnya akan mempas dari tes tadi. Oke, sekarang terakhir, biasanya kalau kamu bikin modul, ya, modul itu mungkin aja perlu dependensi dari resource-resource lain. Misalnya untuk repository ini, kita perlu KMS key untuk mengencrypt konten dari repository ini. KMS key ini sendiri akan diberikan sama user. Kita nggak akan bikin KMS key-nya sebagai resource di dalam modul. Jadi di dalam variable kita minta user untuk isi KMS key ID tadi. Nah, yang jadi masalah kalau kamu lakukan tes ini, berarti ada dependensi dong, ada integrasi dari uh, repository ini dengan KMS key. Dan itu kamu bisa kerjakan dengan membuat tes baru. Di dalam tes ini, kita ada beberapa hal. Pertama, kita ada run block, di mana di dalam run block ini, kita melakukan apply untuk sebagian dari dependensi dari tes, tapi tes itu sendiri nggak pakai modul utama, which is modul code commit ini. Sebagian gantinya, dia akan memakai modul lain yang ada kita setup di sini. Jadi kalau kita lihat di folder setup, di sini sebenarnya yang saya kerjakan cuma bikin submodul, di mana submodul tadi akan membuat KMS key dan mengoutput dari KMS key tadi. Jadi kita bikin dependensinya dijalankan di sini. Terus di run selanjutnya, kita bisa pakai isi variable KMS key ini berdasarkan output dari run yang sebelumnya. Jadi run di sini kan tadi jalankan KMS key tadi kita ambil ID-nya di sini. Sekarang kalau kita jalankan tes ini, Terraform Test akan otomatis membangun semua dependensi tadi. Pertama, membangun dependensi setup tadi supaya ada KMS key-nya, terus pakai KMS key ID-nya untuk mengetes modul utama kita, di mana modul utama tadi akan pakai KMS key dan melakukan assertion kalau code commit tadi punya KMS key dan nggak null. Dan ini hasilnya. Oke, itu saja untuk demonya. Sekarang kita kembali. Jadi, conclusion ya, ada banyak tuh yang kita bisa pelajari dari Terraform Test ya. Pertama, secara garis besar, ada banyak
tipe tes yang bisa dijalankan. Yang jadi pertanyaan, di mana dong kita perlu pakai uh, variable validation, maybe precondition, check block, macam-macam. Kalau kita lihat di piramid tes ini, ada macam-macam tes dan biasanya ada biaya tersendiri untuk masing-masing tes ini. Karena semakin kompleks, itu semakin lama untuk menjalankan tesnya dan perlu biaya dan waktu untuk menjalankan tesnya. Contohnya misalnya integration test yang tadi terakhir kita tunjukkan, itu kan perlu KMS key untuk dibikin dulu, baru bisa menjalankan code commit test secara full, ya. Sementara kalau mungkin cuma variable validation atau mungkin cuma resource name validation, itu bisa dianggap sebagai unit atau contract test, dan itu bisa dijalankan sering-sering banget dan tanpa perlu banyak biaya. Karena kita biasanya nggak perlu menjalankan full Terraform apply untuk bikin resource tadi uh, sebelum melakukan tes. Ya. Jadi Terraform test itu sendiri bisa dipakai di berbagai tempat, mulai dari unit test, ya, integration test, ya, contract test, end-to-end test as well. Jadi tergantung di mana strategi kamu bisa pakai komponen dari Terraform test tadi. Misalnya pastikan Terraform testnya cuma jalankan plan atau mungkin jalankan apply. Dan juga kamu bisa pakai di modul dependency tadi untuk bikin hal-hal lain yang diperlukan oleh Terraform test modul tadi sebelum menjalankan tes utamanya. Ini ada blog post dari Hasicop yang saya rekomen banget, banyak banget info-info bagus di dalam blog post ini. Berapa hal lain, kayak tadi kita ngomongin ada dua tipe workflow ya. Kalau untuk Terraform modul, biasanya workflow-nya seperti ini. Kita ada unit test, contract test, mungkin lanjutkan apply based Terraform test untuk integration ya, end-to-end. Setelah itu baru kita publish modulnya. Sementara kalau kamu mau pakai ini Terraform test di configuration projectmu seperti biasa, sebenarnya ini mungkin agak sedikit beda karena kamu biasanya punya environment, production, development, etc. ya. Jadi walaupun kamu nggak ada publishing stage, tapi kamu akan melakukan tes ini berulang kali. Jadi di lower environment atau dev dulu, kamu jalankan tesnya. Hasil dari tes tadi akan dipakai untuk menentukan apakah perubahan tadi bisa dipromot ke production environment misalnya. Oke, sekali lagi, untuk belajar lebih banyak tentang hal-hal ini, saya rekomendasikan untuk baca blog post dari Hasicop yang ada saya kasih linknya di bawah ini. Oke, sampai di sini saja session saya. Mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih kembali dan selamat menikmati Hasicop.